Selamat pagi, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu buat hari yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami dapat bersekutu lagi bersama-sama, membaca firman Tuhan, berdoa, mengucap syukur, bersekutu bersama-sama Tuhan. Diberkati persekutuan pagi hari ini. Mohon Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, saya akan baca satu ayat di dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasehatkan kamu, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Sekali lagi, pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Puji Tuhan, saudara-saudara, dalam pasal ini Rasul Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu untuk mendoakan semua orang, baik raja-raja dan para pembesar. Paulus berpesan agar Timotius dapat menyampaikan pesan ini pada waktu itu di Efesus dan di tempat-tempat lain. Karena ada sebagian orang Kristen yang beranggapan bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang terkutuk dan yang akan dibinasakan. Oleh sebab itu tidak perlu didoakan. Saudaraku, tetapi Rasul Paulus ingin hilangkan cara berpikir yang keliru tersebut dengan memberi pesan supaya mereka berdoa bagi raja-raja dan para pembesar. Memang pada waktu itu raja-raja adalah orang kafir yang membenci agama Kristen. Saudaraku, meskipun demikian, Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen bahwa mereka harus mendoakan para raja dan para pembesar-pembesar itu, karena mereka yang memegang jabatan itu, dan untuk itu mereka harus didoakan sehingga mereka dapat melakukan tugasnya untuk kebaikan masyarakat dan agar orang-orang Kristen dapat mendoakan mereka, para raja dan kepala negara, bahkan kepada masyarakat agar tidak memberontak kepada pemerintah. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita pun wajib mendoakan para pemimpin dan para pembesar di negara kita agar Tuhan mengubah hati mereka dan memakai mereka untuk kebaikan masyarakat kita, sehingga negara kita menjadi negara yang aman dan sejahtera. Puji Tuhan. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus tidak memberikan suatu program doa yang tersusun rapi dengan suatu bagan yang harus didoakan, tetapi Rasul Paulus hanya memberi petunjuk tentang bagaimana dan apa yang harus didoakan. Walaupun di bagian lain dalam Alkitab terdapat banyak contoh permintaan doa yang dapat kita ikuti. Haleluya, saudara. Rasul Paulus menghendaki permintaan doa, perintah doa dalam kebaktian jemaat yang hanya untuk dibacakan saja. Di sini ia tidak memberikan suatu contoh susunan doa, sebaliknya
Paulus ingin agar mereka berdoa dalam roh, yaitu mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus yang memberi kita suatu beban dalam roh mereka untuk disampaikan kepada Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Paulus menggunakan 3 istilah untuk berdoa dan masing-masing menyatakan suatu sifat permintaan doa, yaitu permohonan. Kata permohonan yaitu memohon rahmat dari Allah. Kemudian kata doa syafaat yang meminta supaya janji-janji Tuhan digenapi dengan meminta hal-hal guna diri sendiri dan untuk orang lain sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Akan tetapi di atas semuanya itu harus diutamakan pengucapan syukur dan terima kasih kepada Allah oleh karena segala berkat dan anugerahnya kepada kita. Haleluya. Dalam perjanjian lama, bangsa Yahudi diperintahkan oleh Tuhan untuk mendoakan pemimpin-pemimpin negara kafir tempat di mana mereka ditawan. Dan pada masa perjanjian baru, Kaisar menyuruh orang-orang Yahudi agar setiap hari mereka mempersembahkan seekor anak domba untuk Kaisar, dan hal itu dijadikan kebiasaan oleh para imam di Yerusalem sampai pada saat Yerusalem dihancurkan. Menurut ahli sejarah yang pada waktu itu ada orang Yahudi yang mempengaruhi banyak orang untuk melawan peraturan itu, dan mereka tidak lagi mempersembahkan anak domba untuk Kaisar. Dan menurut ahli sejarah itu juga, Yosefus namanya, itulah yang menyebabkan Yerusalem diserang oleh Kaisar dan dihancurkan, saudara. Nah, orang Yahudi yang dimaksud itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang melarang orang-orang mempersembahkan anak domba kepada Kaisar, yang menyebabkan Kaisar menyerang kota Yerusalem dan menghancurkannya, saudara. Nah, mari kita yang hidup sekarang ini belajar dari firman Allah, dari pengalaman-pengalaman di mana Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk mendoakan, untuk mengucap syukur kepada semua orang. Sekarang ini kita tetap berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk jemaat Tuhan yang ada dalam kesukaran, yang ada dalam kesulitan. Dan sekarang ini melihat kiri kanan kita, banyak orang-orang yang sukar, banyak orang-orang yang perlu didoakan, terutama yang perlu dibantu. Itu sebabnya Rasul Paulus berulang kali mengajak orang-orang Kristen untuk tetap berdoa untuk para pembesar, kaisar, pemerintah, dan juga semua orang. Mari kita yang hidup sekarang ini selalu berdoa dan tetap berdoa, bukan untuk berdoa diri sendiri, tapi berdoa juga untuk semua orang. Doakan agar pemerintah sebagai wakil Tuhan dapat
memimpin negara kita dengan rasa hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Minta supaya tangan Tuhan yang berkuasa melindungi kita, melindungi gereja dari kuasa-kuasa jahat yang sedang merajalela sekarang ini, saudara-saudara. Kita perlu berdoa kepada Tuhan supaya penguasa-penguasa kerajaan kegelapan, kuasa-kuasa jahat yang menentang pemerintah, yang berontak kepada pemerintah, agar Tuhan patahkan dengan kuasa yang luar biasa yang dari Tuhan. Doakan agar hidup Kristen, orang-orang percaya semakin berkembang di negara kita dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dengan begitu banyak orang yang baru terima Injil, mereka percaya kepada Injil dan mereka menjadi saksi hidup tentang Kristus, Raja di atas segala raja. Kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan, berikan kita kemampuan untuk bertahan di hari-hari yang sukar sekarang ini. Ingat bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tuhan Yesus akan segera kembali. Mari kita terus memiliki semangat, kita terus memiliki kerinduan untuk berdoa dan berdoa. Haleluya. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Ayat yang keempat dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, saudara. Ya, puji Tuhan, Allah sungguh menghendaki agar semua orang diselamatkan dan tidak seorang pun yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita memiliki kerinduan, miliki semangat untuk tetap berdoa, mengucap syukur buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.